Terima kasih Mbak Dewi. Saat ini Mbak Dewi sudah mendapatkan malaikat kecil ya. Alhamdulillah. Dan bapaknya juga bahagia sekali ya, karena selama ini peran suami ini sangat dibutuhkan sekali ya. Di saat Ibu Dewi saat hamil diantar sama bapaknya ya. Cuman kemarin nggak sempat untuk yoga sama hipnobirthing ya. Iya, sebetulnya hipnobirthing sama yoga itu sangat bagus sekali ya. Untuk apa? Untuk supaya bayi ini bisa diajak kerjasama. Oh, pintar sekali ya, cewek lagi. Iya. Terus karena waktunya Mbak Dewi juga sibuk ya, akhirnya hipnobirthingnya tadi saya lakukan ya. Saat dilakukan hipnobirthing, Mbak Dewi tadi perasaannya bagaimana? Iya, mau melahirkan tadi. Lebih tenang ya. Lebih tenang, terus gimana lagi? Ya, enggak tegang. Enggak tegang, iya. Terus tadi dalam proses persalinannya Mbak Dewi bisakah menceritakan kesan dan pesannya terhadap UR atau pengalaman hari ini yang bisa Mbak Dewi rasakan saat dilakukan pertolongan persalinan prenormal? Ya, lebih tenang, nyaman. Ya, enak aja. Enak ya. Enak mana sama pertolongan persalinan waktu pertama sama anak kedua? Enak yang kedua. Enak yang kedua. Padahal Mbak Dewi perlu diketahui ya, air ketubannya sudah nggak ada ya. Jadi begitu air ketubannya nggak ada itu biasanya sih memang semakin pikiran semakin tidak nyaman ya, karena membuat suasana yang tidak kurang pas ya. Terus kemudian Mbak Dewi tadi air ketubannya hanya sedikit saja ya. Maka dari itu dengan kondisi seperti itu kan proses persalinannya juga mengalami ada sedikit delay ya, artinya tapi alhamdulillah lancar. Terus tadi setelah di acupressure, dilakukan hipnobirthing ya, sebetulnya tadi sempat simbol, tapi karena Mbak Dewi sudah merasakan kurang nyaman ya, karena kepingin beneran. Gimana waktu babynya saat membuka pintu atas bawah sampai membuka vulva, perasaannya Mbak Dewi gimana? Ada rasa sakit sekali kah atau bagaimana? Tidak. Semakin tenang ya, semakin nyaman ya. Terus untuk bapaknya gimana? Bapaknya bisa nggak untuk bercerita? Sekarang lebih rileks aja daripada yang pertama. Oh gitu ya, lebih rileks ya, lebih rileks, lebih tenang ya daripada persalinan pertama. Tadi begitu melihat babynya ini pucat ya, karena kan sedikit lama ya, sedikit lama, otomatis bapak gimana perasaan waktu itu? Sekarang ya khawatir Bu. Khawatir sekali ya. Sekali lihat baby baru lahir kok gitu, nggak merah awalnya. Iya, biasanya merah ya. Iya. Dan setelah itu kita lakukan teknik yang gampang sekali dilakukan oleh siapapun ya. Namanya teknik delayed cord clamping. Jadi penundaan pemotongan tali pusar. Tujuannya apa? Plasenta ini kan banyak darah. Plasenta ini kan makanan si bayi, ya. Plasenta makanan si bayi, dan plasenta ini akan mengucurkan darahnya lewat tali pusar. Tali pusar langsung ke badan bayi. Ya, setelah 15 menit atau 30 menit ya tadi ya, bagaimana wajah buah hatinya ini tadi? Berubahnya gimana? Jadi Power Rangers atau bagaimana? Jadi merah, nggak pucat lagi. Nggak pucat lagi, anak lebih tenang, ya. Karena seperti itu. Terus yang kedua tadi bapaknya juga mengerti ya, waktu kita melakukan hypno sleeping, anak diberikan ketenangan ya. Terutama anak tadi awalnya nangis ya. Begitu saya berikan musik ya, musik yang menenangkan. Tadi gimana Pak bayinya? Lebih gaduh atau lebih menangis atau bagaimana? Lebih tenang, menikmati gitu. Lebih tenang, iya. Terus yang kedua tadi sempat saya berikan suntikan vitamin K. Bagaimana tadi kesan Bapak terhadap penyuntikan vitamin K ini? Ya, saya kira itu nangis, ternyata enggak. Enggak nangis, ya.
Makanya dari itu kita memang perlu memberikan sentuhan psikologis pada bayi, baik di dalam kandungan ataupun di luar, maksudnya sudah dilahirkan. Iya. Makanya waktu itu kan Mbak Dewi pikiran macam-macam ya, bagaimana nanti ketemu Bu R apa enggak kan gitu ya. Ternyata bayi itu lebih paham. Iya. Begitu datang ya, jujur ya, Iya. sebetulnya sudah pembukaan 56 ya. Cuman saya nggak bilang sampai 56 supaya sampai tidak, loh kok nggak lahir-lahir, kok nggak lahir-lahir. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting nanti lahir secara normal kan gitu ya. Makanya di sini menekankan apa? Sentuhan-sentuhan baik untuk ibunya iya, baik untuk bayinya iya, ya toh. Terus kemudian bayinya juga ada kesepakatan. Begitu diajak ngobrol ya di hypnobirthing, tadi kencengnya atau kontraksinya bagaimana? Semakin kuat atau semakin lelet? Iya, semakin Semakin kuat karena bayinya dipuji, diajak ngobrol ya, jadi semacam itu. Terus aku mau tanya nih ya Mbak Dewi. Mbak Dewi ini kan ada anak pertama ke saya, Iya. dan ini kan sebetulnya ada program jam persal ya. Iya. Jam persal itu kan nggak bayar ya. Kenapa sih Mbak Dewi kok ingin yang melahirkan bayar gitu loh? Karena di BUE kan bayar ya, karena nggak bisa untuk kita melakukan jam persal karena kita nggak ada MOU atau ikatan kerjasama dengan jam persal. Itu gimana? Kesan-kesannya Mbak Dewi pelayanan di BUE itu bagaimana? Ya, bisa membuat saya tenang, tadi nggak panik, tenang lagi untuk melahirkan secara normal. Ibu kan selalu memberikan motivasi yang bagus, jadi kan saya sebagai ibu hamil lebih tenang, lebih semangat lagi. Iya, lebih sih. Jadi nggak selalu diintervensi. Nggak takut. Ini sepertinya harus di rumah sakit gitu ya. Tapi Jadi alhamdulillah rasa takut itu hilang. hilang, ya benar sekali. Hamil itu merasa happy. Happy terus. Tadi kontraksi jangan dibuat ngomong sakit. Gimana? Ketika saya sampaikan jangan dibuat ngomong sakit atau dibuat happy atau alhamdulillah ya Allah aku akan ketemu bayiku. Gimana perasaan? Lebih tenang atau aku sakit? Lebih enak mana? Lebih tenang, lebih enak, Iya, nyaman. betul. Karena kalau ketika sampai ngomong sakit, ini akan direkam oleh bayimu. Dan bayimu akan kasihan sama ibunya, ya. Kasihan dia. Ibuku kok rasa kesakitan. Aku diam aja dulu. Nah, makanya kata-kata afirmasi positif memang harus dilakukan. Inilah yang dikatakan hypnobirthing, ya. Nanti setelah itu aslinya nggak bisa keluar, juga ada teknik hypnobreastfeeding sekaligus pijat oksitosin secara holistik. Nanti di daerah punggung ya, masnya harus melakukan pijatan. Nah, pijatan bagaimana? Jadi misalkan ini punggung ya, tengah punggung. Terus di daerah sini ya, mohon maaf ya, di daerah sini masnya melakukan pijatan pelan-pelan. Terus kayak dipijat-pijat. Nah, kiri kanan. Setelah itu langsung dipijat semua. Nah, setelah itu pakai pijatan jempol, ini tulang belakang, kanan kiri dikasih jarak 1 jempol ya. Seret gini. Hasilnya semakin keluar, semakin lancar dan cukup untuk bayi. Hanya seperti itu. Nanti saya melakukan, makanya harus stop support, harus menggunakan ASI saja, ya. Terus untuk Mas Tato, gimana sebagai suami? Kenapa sih kok senang Bu R aja meskipun bayar? Kenapa kok nggak menggunakan program pemerintah? Ya, apa ya, lebih dari dulu kan ini lebih mantap aja gitu. Lebih mantap aja, iya. Terus apa lagi? Penanganan sudah bagus, sabar gitu. Iya, Ya, kita lebih tenang. lebih tenang. Iya, memang betul ya. Kalau di sini kita memfokuskan melahirkan dengan happy, ya. Jadi nggak melahirkan dengan rasa sakit, tegang, Kan ya. pas bilangnya pasti lahir normal, jadi yang Pas- lebih Iya, semangat. betul. Memang saya mau yakinkan kepada siapapun ya Ibu ya, itu bersalin di sini, pokoknya mau ngikutin saran Bu R, pasti lahir normal. Tapi kalau nggak mau ngikutin saran Bu R, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena di sini tekniknya banyak Ibu. Tekniknya antara lain misalkan dengan akupresur ya, dengan tadi diberikan titik-titik akupunturnya itu ya. Kemudian hypnobreastfeeding juga ada, hypnobirthing juga ada.
terus kemudian gelisah, itu juga diberikan terapi itu. Supaya apa? Ibu hamil yang melahirkan di sini itu nyaman gitu. Karena dengan rasa nyaman ini akan menentukan proses persalinan normal. Ya, jadi semacam itu ibu. Meskipun di rumah Mas Tato misalkan agak jengkel gitu ya, nggak boleh memberikan intervensi negatif. Atau ini nggak boleh. Jadi harus menggunakan kata semangatnya lebih tinggi, ya toh? Tidak boleh ada sesuatu atau ganjalan-ganjalan dari semacam itu. Insya Allah nanti lebih nyaman, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Jadi kalau lebih tenang, insya Allah nanti sampai nanti lebih bahagia lagi. Jadi semacam itu. Nanti setelah dari rumah tidak boleh tarakan, semua dimakan. Terutama bagian nisfinya harus dibersihkan setiap hari. Softtek paling tidak diganti pagi, siang, sore, malam pun diganti. Yang penting yang sebagai pendukung ASI itu tetap harus diberikan ASI full. Nggak boleh disadur dengan susu formula. Sebetulnya kalau sampean tega, sebetulnya bayi itu nggak diminum sufor itu 1 hari nggak masalah. Karena di pundaknya ini ada namanya cadangan lemak coklat. Bayi itu akan dipenuhi oleh di pundak di sini. Itu Allah itu sudah memberikan makanan lewat itu. Jadi semacam itu ya. Nanti kontrolnya juga datang ke sini nggak apa-apa ya. Paling tidak 5 hari. 5 hari lagi. Ya, Anaknya dibawa? Anaknya dibawa. Kalau memang nggak boleh ya anaknya nggak bisa dibawa. Ya. Terus kemudian Tindi itu saya sarankan 2 bulan usianya. Iya, itu sesuai teori itu yang aman itu usia 2 bulan. Jangan karena gini, jangan nanti tulang-tulangnya tumbuh, nggak ada toh telinganya yang daunnya ada tandu-tandunya kan nggak ada ya. Jadi paling tidak tetap ini lemes ya, namanya tulang rawan ya. Itu 2 bulan, nggak usah bingung. Itu anaknya lebih kebal daripada anak yang sedikit-sedikit dilakukan tindik di usia baru lahir, yang artinya masih rentan ya, daya tahan tubuhnya masih ini. Jadi nanti ini sudah imunisasi juga ya, imunisasi hepatitis B, umur ya, sekaligus itu ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi? Udah ya, oke. Nanti Mas Tato minta pulang jam berapa? Kalau saya sih saya sarankan jam 3. Kalau Mas Tato ingin jam 2 nggak apa-apa. Karena sekarang kan sudah sehat. Sehat betul ya, nggak ada apa-apa. Misalkan sekarang pun juga nggak apa-apa. Terserah jenengan. Saya berikan waktu pilihan sekarang jam 2, jam 3 atau jam 6. Monggo. Kan enak ya? Saya kasih pilihan. Sekarang aja. Biar cepat berokokan di rumah. Oke, yang penting bayinya nggak boleh dimandiin dulu ya Bu ya. Gitu ya. Berarti nanti nggak mandi? Jangan, besok aja. Iya. Kalau bisa, kalau sampean bisa ya diseko aja dulu. Kalau memang sampean ingin menggunakan dukun atau mungkin neneknya bisa memandikan. Yang penting di rumah harus pakai masker dan jaga jarak. Terus ganti apa? Terus tali pusat Kasanya aja, nanti saya kasih. Ya, jadi insya Allah anaknya lebih sehat ini ya. Dan Dolayet Fat Clamping itu untuk penundaan tali pusat itu sangat bagus untuk kesehatan bayinya, nggak gampang anemi, mencegah adanya stunting ya, kemudian lebih sehat lagi. Ya, hanya itu sih sementara yang bisa sampaikan. Yang penting ASI tetap diberikan. Posisi dan pelekatan harus dijaga. Posisinya seperti tadi, jadi menghadap ya, garis lurus sama di kuping ini garis lurus kan kalau ngadep gini. Jadi jangan menengadah terus kemudian miring gini, itu nggak bagus ya. Nanti akhirnya cara menghisap ASINya itu kurang kuat. Jadi seperti itu. Terus kemudian puting susu sama yang coklat itu harus masuk semua. Jadi jangan sampai cuma untuk itu nanti anak bisa kembung, anak bisa masuk angin ya. Saya doakan sehat, nanti kedepannya bertambah jangan implan lagi, IUD ya. Implan soalnya ini ada masalah dengan obat Ibu. Mbak Dewi ini sebetulnya kesehatannya ini saya yang nanganin gitu loh, dari awal sampai ada keluhan begini-begini. Jadi Mbak Dewi ini kayaknya nggak kuat terhadap obat kimia.
Lebih bagus yang natural aja, IUD ya. Oke ya. Semoga nanti IUD paling enggak 2 bulan atau 3 bulan. Atau misalkan Mas Tatonya kuat, boleh pakai kondom. Soalnya ASI ini sama dengan sebagai ber-KB selama 6 bulan. Yang penting pokoknya netek terus aman. Tapi kita kadang-kadang khawatir ya, jangan-jangan jadi lagi nanti 2 bulan, hamil 1 minggu kan gitu ya. Oke ya, seperti itu ya Mbak Dewi ya. Dan saya mohon maaf bila pelayanan Bu R kurang pas atau bagaimana ya. Namanya kita bareng-bareng. Ini tadi kerjanya Bu R kunjungan ke orang gangguan kesehatan jiwa. Jadi dibagi-bagi waktunya. Nemuin Supat, nemuin Suparmi, kemarin di Gunung Kawi, jadi muter-muter. Ya untung si kecil ini bisa diajak kerja sama ya. Ya, oke. Terima Iya, kasih Bu R. sama-sama. Semoga selalu sehat ya. Kalau gitu semuanya dulu kan nanti bayinya saya beresin. Untuk saya kasih ini baju. Kalau misalkan bajunya masih bagus ini aja. Ya. Oke, makasih ya Mbak. Thank you. Bahagia sekali ya Mbak Dewi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Malaikat kecil perempuan ini sudah lahir. Gimana perasaannya saat ini? Senang sekali Bu. Senang sekali. Lancar kan? Lancar sekali. Iya. Bayinya sekarang sudah cantik karena tadi kan kurang kayak terjadi putih wajahnya ya, karena aspeksi ya. Pernafasannya kurang lancar. Tadi saya pakai teknik delayed cord clamping, membuat darah yang ada di plasenta saya alirkan ke tubuh bayinya ya, seperti itu. Oke. La bobo anakku sayang, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Iya sayang. Ini aku melakukan teknik apa ya Bu R? Namanya delayed cord clamping atau penundaan pemotongan tali pusar supaya adik dalam kondisi yang sangat sehat ya. Iya, adik semakin tenang ketika mendengarkan musik. Musiknya cantik untuk sayangku ini ya. Iya, pernafasanku sehat, semua organku selalu sehat Bu R. Atas izin Allah Bu R, aku bisa lahir secara normal. Semua ini berkat kita kerjasama ya Bu R. Oke sayangku, I love you ku.